Tahun 2015, Renato Viola, seorang master chef pizza berbasis di kota pesisir yang indah, Salerno, Italia, memiliki visi revolusioner untuk meredefinisi konsep pizza itu sendiri. Pizza, hidangan yang disukai di seluruh dunia karena kesederhanaan, kenyamanan, dan keterjangkauannya akan diubah menjadi mahakarya seni kuliner. Hasilnya adalah Louis de Gamarra, pizza yang tak seperti apapun yang pernah dilihat dunia sebelumnya. Dengan diameter hanya 20 cm, pizza ini dirancang untuk disajikan hanya untuk 2 orang. Ukurannya yang kompak, menyembunyikan kemewahan dan keindahan yang terbungkus dalam setiap gigitan. Louis de Gamarra dihiasi dengan bahan-bahan paling eksklusif yang bisa dibayangkan. Lobster yang disiapkan dengan teliti dan dibakar dengan konyak menjadi sorotan utama, memberikan rasa yang kaya dan memanjakan. Pizza ini semakin diperkaya dengan mozzarella di Bufala terbaik yang terbuat dari susu kerbau air Italia, terkenal akan tekstur krimnya yang lembut dan rasa yang halus. Kombinasi sempurna antara gerak renyah, keju yang meleleh, dan topping yang lezat cukup membuat siapa saja ngiler. Tapi izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa banyak yang akan Anda bayar untuk pizza terbaik? $1.000, mungkin bahkan $5.000 untuk yang luar biasa di tempat makan mewah. Nah, tahan irisan Anda, karena hari ini di dunia kuliner, kita sedang membahas pizza yang begitu mewah, begitu ekstravagan, hingga harganya mencengangkan, yaitu $200 juta. Inilah kisah pizza paling mahal di dunia, Louis de Gamarra. Mari kita tenggelam dalam asal-usul, persiapan, dan bahan-bahan yang membuat pizza ini menjadi suatu kemewahan yang tak terlupakan. Kenalkan Renato Viola, sosok visioner di balik pizza paling mahal di dunia, Louis de Gamarra. Jauh dari sekadar pembuat pizza biasa, Renato diakui sebagai salah satu ahli kuliner Italia yang paling berprestasi dengan reputasi yang telah mendunia. Sebagai anggota tim pizza akrab Italia yang bergengsi, sekelompok ahli pizza elit yang terkenal dengan keahlian dan pertunjukan luar biasa dalam seni pembuatan pizza. Dikenal dengan pertunjukan yang memukau, para anggota tim ini mengkhususkan diri dalam perputaran adonan akrobatik, menjadikan persiapan pizza sebagai suatu pertunjukan yang memikat. Mereka berkompetisi di ajang internasional, menunjukkan keahlian teknik, kreativitas, dan inovasi mereka. Selain hiburan, tim ini juga berkomitmen untuk melestarikan tradisi kuliner Italia sambil terus mendorong batasan pembuatan pizza sebagai sebuah bentuk seni dan keterampilan. Inspirasi Renato untuk Louis de Gamarra berasal dari keinginan untuk mengangkat pizza ke tingkat masakan mewah yang dapat bersaing dengan hidangan-hidangan terbaik di restoran berstiker Michelin. Mengandalkan pengalaman bertahun-tahun dan kecintaannya pada inovasi kuliner, Renato merancang pizza yang tidak hanya memiliki cita rasa luar biasa, tetapi juga bercerita tentang keterampilan dan kemewahan. Lalu, apa yang membuat Louis de Gamarra begitu luar biasa? Itu adalah persiapan yang teliti, yang memakan waktu penuh selama 72 jam, 3 hari penuh ketelitian dan perawatan. Renato Viola bekerja sama dengan seorang sommelier, seorang spesialis anggur, dan seorang chef terampil lainnya untuk memastikan setiap detail sempurna. Dari adonan hingga topping hingga paduan minuman yang sempurna, setiap elemen adalah karya seni kuliner yang sempurna. Dasar pizza ini adalah keraknya yang terbuat dari tepung paling halus yang tersedia. Adonan diberi banyak waktu untuk istirahat, menghasilkan tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Tapi kemewahan tidak berhenti di situ. Louis de Gamarra disajikan di piring dan alat makan khusus yang disediakan secara eksklusif oleh tim Renato. Sekarang, mari kita bahas toppingnya. Louis de Gamarra dipenuhi dengan bahan-bahan paling eksklusif yang bisa dibayangkan. Pertama, ada mozzarella di Bufala, keju yang terbuat dari susu kerbau domestik Italia. Keju ini creamy, kenyal, dan kaya rasa, memberikan pizza tekstur basah yang khas. Tapi itu baru permulaan. Salah satu bahan unggulan dari pizza Louis de Gamarra adalah lobster yang disiapkan dengan penuh ketelitian dan dibakar dengan konyak berkualitas tinggi, menambahkan lapisan kekayaan dan keanggunan pada rasa.
Kemewahan terus berlanjut dengan 3 varian kaviar eksotis. Masing-masing dipilih karena profil rasa unik yang melengkapi esensi mewah dari hidangan ini. Udang Mediterania yang dikenal karena rasa manis alami dan kelembutannya ditempatkan dengan hati-hati, menambahkan dimensi lain pada mahakarya kuliner ini. Untuk melengkapi pengalaman, pizza ini ditaburi dengan garam merah muda Australia yang dipanen dengan tangan dari Sungai Murai yang masih asli. Garam langka dan kaya mineral ini tidak hanya meningkatkan rasa, tetapi juga menjadi simbol eksklusivitas pizza ini, mengubah penyedap menjadi pernyataan kemewahan. Pizza yang luar biasa ini membutuhkan pasangan minuman yang sama luar biasa. Oleh karena itu, Louis de Bernardin disajikan dengan tidak hanya 1, tetapi 3 jenis minuman premium. Remy Martin Cognac Louis de Bernardin, Champagne Cru Clos du Mesnil 1885, dan Cardinal Mendoza Sanchez Charter Real Romate Vinos. Minuman-minuman ini tidak hanya melengkapi pizza, mereka meningkatkan seluruh pengalaman makan. Bahkan, pizza ini berbagi nama dengan konyak, menekankan betapa pentingnya pasangan tersebut. Seperti yang Anda lihat, Louis de Bernardin menonjolkan keahlian, kemewahan, dan seni makan mewah. Setiap bahan dipilih dengan hati-hati, dan setiap langkah dijalankan secara teliti. Tapi inilah pertanyaan besar, maukah Anda membayar 200 juta rupiah untuk sebuah pizza? Terlepas dari seberapa luar biasa pun itu, bagi sebagian besar dari kita, jenis kemewahan ini adalah hal yang tak terbayangkan. Tapi bagi mereka yang mampu membelinya, Louis de Bernardin mewakili puncak kemewahan kuliner. Bukan hanya tentang makanan, ini tentang cerita, seni, dan eksklusivitas yang menyertainya. Namun bagi sebagian besar dari kita, pizza klasik dari Domino's atau Pizza Hut mungkin sudah cukup untuk memuaskan keinginan kita. Louis de Bernardin bukan untuk semua orang, dan memang tidak dimaksudkan untuk demikian. Ini adalah simbol kemewahan, pengalaman sekali seumur hidup bagi mereka yang cukup beruntung untuk mencobanya. Dan bagi Renato Viola, ini adalah bukti keahliannya, kreativitasnya, dan hasratnya untuk mendorong batasan dari apa yang bisa menjadi pizza. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Louis de Bernardin sepadan dengan hype dan label harga yang mahal? Ataukah ini adalah kasus dari kelebihan kuliner yang terlalu berlebihan? Beritahu kami di komentar di bawah. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan menekan tombol notifikasi untuk lebih banyak cerita tentang makanan, kemewahan, dan dunia luar biasa dari fine dining. Sampai jumpa lain kali, terus bermimpi besar dan makan dengan baik.